Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hari Ahad ini, sebelum gua bikin video ini sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi Brighton. Hari ini seperti biasa dari taman karena gua lagi nemenin anak gua main bola di sini ya, main bola have fun aja. Gua ingin ngobrol ringan tentang kabar, yaitu lini tengah Manchester United. Oke, penantian Frenkie de Jong yang nampaknya masih belum jelas ini seperti apa nanti akhirnya ya, walaupun gue sudah bikin prediksi gue akan seperti apa. Yang menarik adalah nama-nama alternatif ini kan terus bermunculan, Ruben Neves, lalu Youri Tielemans. Nah, yang terbaru ini yang ingin gue bahas yaitu adalah Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, pemain Spanyol ini juga dikaitkan sebagai salah satu alternatif dari Frenkie de Jong, yang bahkan kabarnya ini sudah masuk daftar dari Erik ten Hag, walaupun gue belum menerima konfirmasi atau mendapatkan konfirmasi yang lebih akurat mengenai kabar ini. Kabar yang paling akurat tentu saja Manchester United, Erik ten Hag masih menantikan, masih juga menargetkan target utama bahkan ya seorang Frenkie de Jong ini untuk mendarat di Old Trafford. Bahkan ya masih betul-betul menunggu prosesnya. Deal sudah disepakati dengan Barcelona, tapi banyak teori, banyak pendapat, banyak kabar mengenai keadaan kondisi dari Barcelona yang tentu saja dikaitkan tentang peluang dari Frenkie de Jong. Ada yang bilang oke, nanti Frenkie de Jong akan tetap bisa datang ke Manchester United, ataupun juga peluang stay-nya masih besar, ataupun juga Chelsea yang kabarnya juga siap untuk masuk ke bursa perburuan dari seorang Frenkie de Jong. Nah, balik lagi ke seorang Fabian Ruiz. Ini dikabarkan oleh beberapa media, ini gue ambil salah satunya dari Goal. Ya walaupun buat gue ini 50-50 kabarnya ya. Manchester United melihat Fabian Ruiz sebagai alternatif dari bintang Barcelona de Jong. Menarik adalah gue lihat Fabian Ruiz karena gue kurang begitu mengikuti Serie A jujur aja ya. Jadi gue melihat Fabian Ruiz ini siapa. Tentunya beberapa kali gue sempat menyaksikan juga Napoli bermain, walaupun gak sering-sering banget. Ternyata dia ini sudah cukup lama bermain di Serie A bersama Napoli, pindah dari Real Betis. Kalau gue ngelihat dari jumlah pertandingan, dia ini nampaknya betul sebagai pilar lini tengah dari Napoli. Dari WhoScored ya, salah satu aplikasi yang gue ambil ini mengenai Fabian Ruiz. Tinggi badannya cukup tinggi ya, artinya 189, 26 tahun. Score ratingnya, WhoScored ratingnya ini kalau di kompetisi Eropa 6,2, tapi di Serie A cukup tinggi 7,1. Ini nampaknya sesuai dengan kiprah dari Napoli sendiri di kompetisi Eropa dan juga di Serie A, di mana tentu saja masih lebih bagus di Serie A ya. Golnya 7, asisnya 4. Lalu playing positionnya, dia bisa bermain di dua posisi, lini tengah maupun di lini tengah ya, sebagai midfielder center ataupun juga defensive midfielder center. Nilainya pun kalau dilihat itu dari WhoScored ratingnya ketika dia bermain di dua posisi itu beda-beda tipis ya, 7,1 maupun juga 7,2. Raihan gol dan asisnya lebih bagus kalau sebagai defensive midfielder center. Ini menurut WhoScored karakteristik dari pemain ini, di mana dia cukup bagus di passing, long shoots, through balls, finishing, key passes, crossing, holding onto the ball, dan juga concentration. Kelemahannya ada di mana? Di duels, aerial duels. Dari kali ini, dari SofaScore ini gue ambil heat maps dari seorang Fabian Ruiz. Kalau dilihat ya, ini lini tengah banget ini. Kalau gue ingat Frenkie de Jong itu lebih di daerah kiri tapi agak maju ya. Sementara Fabian Ruiz ini lebih merata. Kalau gue lihat ini lini kiri depan masih lebih dominan, kurang lebih sama dengan Frenkie de Jong. Satu lagi keistimewaan dari seorang Fabian Ruiz adalah dia pemain kidal, jadi pemain dengan kaki kiri. Di SofaScore seperti biasa gue bisa membandingkan dua pemain di 5 atribut ya. Ada attacking, technical, tactical, defensive, dan juga creativity. Yang menarik adalah kalau gue bandingkan dengan seorang Frenkie de Jong,
ini nyaris imbang ya, nyaris berimbang antara Fabian Ruiz dan Frenkie de Jong. Attacking ini lebih bagus Fabian Ruiz, technical lebih bagus Frenkie de Jong, tactical lebih bagus Fabian Ruiz, defensif Fabian Ruiz, kreativitas lebih bagus Brian Ruiz. Lebih bagus Fabian Ruiz, bukan Brian Ruiz ya, Fabian Ruiz. Wow, jadi tidak salah dalam tanda kutip rumor ini yang mengatakan alternatifnya adalah Fabian Ruiz. Tapi tentu saja Fabian Ruiz belum pernah bermain di Premier League. Tentu saja ini kan berbeda dengan dua alternatif lainnya, Ruben Neves dan juga Youri Tielemans, di mana ya mereka kan sudah bermain di Wolves dan juga Leicester. Strength-nya ini menurut SofaScore ada di long balls, long shoots, dan juga playmaker. Kurang lebih yang mengatur, menjadi dirigen pertandingan di lini tengah, ya kan, penghubung lini belakang dan juga lini depan. Harganya bagaimana? Harganya kalau dikabarkan ini macam-macam ya. Ada yang mengatakan 30 juta euro, ada yang mengatakan 20 juta euro, tapi dari Transfermarkt nilainya dikatakan market value-nya ada di 55 juta. Kalau seandainya kita naikkan sedikit berarti ada di 60 juta euro. Ini sudah bisa menebus seorang Fabian Ruiz. Cukup menarik bagaimana Fabian Ruiz ini dikaitkan menjadi salah satu alternatif dari Frenkie de Jong. Tentu saja menurut gua seperti apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag ya, Manchester United atau ya tim kepelatihan dari Erik ten Hag ini bukan hanya mencari pemain, tapi mencari pemain yang tepat. Oleh karena itulah mungkin kenapa sampai dengan saat ini tidak ada alternatif atau belum ada konfirmasi alternatif untuk seorang Frenkie de Jong. Karena menurut Erik ten Hag ya yang paling tepat masih Frenkie de Jong untuk permainannya dia, untuk sistem, untuk formasi, untuk ya gaya permainan yang diinginkan dengan seorang Frenkie de Jong. Masih belum ada nama-nama lain, walaupun tentu saja sebagai fans gue juga melihat, sekali lagi ini dari sudut pandang gue, ya pemain berkualitas lain di posisi tengah ya yang mungkin bisa mencari ganti dari Frenkie de Jong ini banyak. Ada Youri Tielemans, Ruben Neves, lalu sekarang Fabian Ruiz. Dan juga pernah gue katakan Toon Koopmaniers, itu yang gue jagokan juga salah satunya, pemain Belanda juga kan. Jadi artinya kalau menurut dari sudut pandang fans, katakanlah gue melihat banyak, tapi kan gue nggak tahu bagaimana staf kepelatihan Erik ten Hag juga melihat lini tengah ini yang memang menjadi lini vital dari Manchester United untuk diperbaiki. Bahkan fundamental dari permainan Erik ten Hag ada di lini tengah, salah satunya penghubung antara belakang dan juga depan. Dimana ketika Manchester United sekarang ini melakukan build up serangan, itu dilakukan tidak dengan sporadis ya, tapi dengan lebih rapi lagi, dari belakang ke tengah ke depan, dan juga ketika melakukan transisi pun juga lebih terstruktur dan lebih teratur. Balik lagi ke Fabian Ruiz, nah, namanya gue sering salah dengan Brian Ruiz terus ya. Fabian Ruiz bagaimana? Menurut gue ringan amatiran, dari yang gue lihat data-data ini, dia pemain yang menarik menurut gue. Kaki kiri, passingnya bagus, long shoots bagus, playmaking juga, artinya seorang playmaker. Daya jelajahnya dari heat maps oke menurut gue ya. Usia juga masih menuju usia keemasan, 26 tahun. Pengalaman bermain di dua kompetisi yang berbeda, La Liga bersama Real Betis dan juga Napoli. Menurut gue ini merupakan salah satu bukti kalau dia ya bisa beradaptasi dengan dua sistem sepak bola yang berbeda. Dia masuk juga ke tim nasional Spanyol, diprediksi akan bermain di Piala Dunia bahkan. Jadi secara di atas kertas oke, komplit. Sekarang tinggal apakah dia akan dilirik atau bahkan diincar nanti oleh seorang Erik ten Hag kalau memang benar seorang Frenkie de Jong tidak bisa datang ke Old Trafford. Bagaimana menurut teman-teman? Fabian Ruiz oke nggak oke? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Gua mau gabung mainan sama anak-anak gua. Enjoy your day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.